Salam Nusantara, salam Nahdliyin Nusantara. Bertemu kembali dengan kami pada saat ini menyambung tentang perburuan aulia yang terzolimi. Kali ini kita masuk di episode pencarian dalam goa. Pada episode yang lalu dikisahkan sang Prameswari pada malam terjaga dan mencari sang bupati. Kanjeng, apakah Kang Mas Bupati tidak mendengarkan suara merdu lantunan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini? Iya, Diajeng, saya pun mendengar. Lantas, apakah Kanjeng tidak hafal dengan suara ini? Iya, Diajeng, saya hafal suara ini. Ini adalah suara Syekh Rifai. Lalu kenapa dulu Kang Mas Bupati mengatakan kalau Syekh Rifai tidak ada di taman, lantas dikemanakan? Memang saya tidak tahu. Diajeng, pada saat itu tiba-tiba Rifai menghilang tanpa pamit dan meninggalkan pekerjaannya. Namun kenapa tiba-tiba suara ini ada di sini? Itu yang membuat saya bingung, Diajeng. Dalam berdialog dengan sang istri ini muncul lagi api kecemburuan. Maka serta-merta sang bupati memanggil para punggawanya untuk mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya dicarilah suara itu, suara alunan ayat suci Al-Quran yang diiringi dengan gemerciknya air, serta dinginnya malam, suara jengkrik serta walang pun menyertai, semakin menambah syahdu dan masyuknya ayat suci tersebut. Semakin ke dalam, semakin hangat. Bukankah secara logika gua itu jika semakin ke dalam akan semakin dingin? Namun mengapa semakin ke dalam semakin hangat? Tak lain adalah kekuatan Allah yang menyatu dalam lantunan ayat suci tersebut, yang mampu menghangatkan makhluk yang ada di dekatnya. Maka mendekatlah para prajurit ini, yang tadinya di luar garang, setelah bertemu dengan Syekh Rifai, tiba-tiba bersedeku, tunduk, patuh. Sampai terjadi dialog. Wahai para prajurit, bukankah kedatangan kalian diutus oleh Kanjeng Bupati untuk menangkap saya? Ya, Syekh Rifai, apa yang panjenengan sampaikan benar. Tangkaplah, jika memang ini sudah menjadi tugas Anda. Jangan sampai nanti kalian dianggap lalai dalam tugas. Tapi atas dasar apa saya menangkap panjenengan, Syekh? Nanti kamu akan tahu sendiri. Apapun alasannya, bukankah memang sudah diniati kalau kamu harus menangkap saya? Iya, memang benar begitu, Syekh. Nah,
Kalau memang benar seperti itu, lakukanlah. Ini sudah menjadi kewajibanmu sebagai abdi, sebagai prajurit yang harus patuh terhadap pimpinan. Iya, tapi bagaimana saya menangkap penjenengan, Syekh? Saya akan mengikuti kamu. Aku berjalan di depanmu, giringlah aku menghadap sang bupati. Nah, karena dengan keikhlasan, keniatan Syekh Rifai tersebut, para bupati ini mengikuti dari belakang perjalanan Syekh Rifai, seolah-olah Syekh Rifai ditawan oleh para utusan bupati tersebut. Nah, sesampai di hadapan sang bupati, saya yang menghadap Kanjeng Syekh Rifai. Kamu saya tangkap. Atas dasar apa, Kanjeng? Kamu lalai dalam mengemban tugas. Kamu meninggalkan Taman Keputren tanpa pamit. Sang Wilatikta beralasan seperti itu karena di sebelahnya ada istrinya. Padahal sebenarnya kan uh, yang menyuruh pergi Kanjeng Bupati sendiri. Tapi karena di situ ada istrinya, dia berdalih seperti itu. Kamu lalai dalam tugas. Kamu meninggalkan tempat tanpa pamit. Dan ini sudah menyalahi sebagai abdi dalam. Maka kamu saya hukum. Baik Kanjeng, apapun hukuman yang diterimakan kepada saya akan terima. Kamu saya hukum pancung. Kanjeng, mengapa saya dihukum pancung? Apakah sebenarnya itu kesalahan saya? Itu pula pada saat itu Kanjeng Prameswari pun juga membela. Kang Mas, kenapa harus dihukum pancung? Bukankah cukup dipenjara beberapa bulan atau dibuang di tempat yang jauh? Tidak. Apapun yang terjadi, Sabdo Pandito Ratu saya sudah menyampaikan. Dan kamu, Diajeng, ini urusan laki-laki. Tolong, untuk saat ini, saya mohon kamu tidak ada di sini. Silahkan kamu pergi sesaat dengan para emban cedi. Maka sang Prameswari disingkirkan terlebih dahulu. Mengapa disingkirkan? Nah, di sini tujuannya sang Wilwatikta untuk mengungkapkan kekesalan hatinya. Rifai, ketahuilah, bukan karena kamu salah meninggalkan taman. Aku tidak peduli kamu pergi dari kabupaten ataupun tidak. Tapi kesalahanmu satu, kamu telah menggoda istriku. Astagfirullah. Kanjeng, maaf. Sekali lagi mohon maaf, Kanjeng. Penjenengan mendapatkan dakwaan itu atas aduan siapa dan atas dasar dari mana? Sama sekali saya tidak ada niatan untuk mengganggu Kanjeng Prameswari. Syekh Rifai, secara nalar kamu tidak, tapi batin istriku tergoyah karena suaramu yang kamu buat-buat. Kanjeng, suara saya adalah anugerah Allah. Saya tidak pernah membuat-buat. Jika itu Kanjeng Putri sampai terpikat, itu bukan kesalahan saya.
Dan andai pun terpikat, saya juga tidak akan melayani Kanjeng. Apapun alasanmu, kamu tetap salah. Maka prajurit atas dasar perintah kekuasaan Kabupaten Tuban, Syekh Rifai, hukum pancung. Dengan hitungan, maka ditigas kepala Syekh Rifai. Terputus. Terputus namun bersambung kembali. Rifai, kamu memamerkan kedikdayaan kamu. Kamu anggap apa kami? Saya bupati dan saya bisa mencincang kamu. Kanjeng, silahkan. Jika memang saya harus mati di tangan Kanjeng Bupati, saya ikhlas. Benar, kamu ikhlas? Ikhlas, Kanjeng. Maka dipotong lagi. Dipotong. Tidak lama, kepala dan badan menyatu kembali. Syekh Rifai, ngakulah, sebenarnya apa? Kamu mempunyai apa? Kanjeng, saya tidak mempunyai apa-apa. Jasad, nyawa, dan segalanya, baik darah maupun sumsum saya adalah hak milik Allah. Jika Allah menghendaki untuk mengambil, saya persilahkan. Tapi kenyataannya, setiap kali kamu dilaksanakan pemenggalan, kepala bisa menyatu lagi. Itu bukan saya, tapi Allah yang berkehendak. Artinya Allah belum menginginkan saya meninggal, Kanjeng. Tapi aku ingin kamu mati, agar kamu tidak mengganggu istriku lagi. Baiklah, Kanjeng, jika memang itu Kanjeng Bupati menghendaki, tapi ada satu permintaan saya, Kanjeng. Setelah kepala ini dipenggal, tolong pisahkan antara kepala dan jasad saya. Dan jika nanti darah saya berbau amis atau berbau bangkai, maka saya berdosa, saya bersalah. Namun jika darah saya ini putih dan berbau wangi, maka saya tidak bersalah, Kanjeng. Baiklah, jika itu permintaanmu, maka akan saya laksanakan. Maka dipotonglah Syekh Rifai itu, dipenggal kepalanya, dan seketika kepalanya dibungkus dengan kain. Nah, dengan dibungkus dengan kain, diikat atau digendeli, ini terus dibawa sampai ke pinggir pesisir. Dibawa ke pinggir pesisir Tuban. Pada saat kepala ini dikubur, gendelan itu wudar atau terlepas. Nah, dari sini tiba-tiba ada mukjizat alam. Angin berpusar dan masuk menjorok ke tanah sambil
kepala itu hilang. Seiring dengan hilangnya angin, di situ ada lubang menganga berdiameter 60 sentian, 40, kurang lebih 40 senti, diameter 40 senti, masuk ke tanah dan mengeluarkan air jernih dan berbau harum. Nah, seiring dengan itu terdengarlah pesan, wahai orang-orang Tuban yang pada saat ini menyaksikan kejadian ini, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kepala yang digendeli dan terlepas sendiri, kendali besok jika ada rame atau tempat ini menjadi pemukiman, maka jadilah sumur ini disebut sumur Kendal, berawal dari kata gendeli, wud dari gendeli. Dan di sini sumur ini kelak akan menjadi kekuatan iman. Nah, sumur Kendal itu terletak di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, RT 3 RW 9. Jadi sumur ini konon terjadi karena hilangnya kepala Syekh Rifai tersebut. Sesuai dengan yang dipesankan, sumur ini dinamakan sumur Kendal, dan sumur ini menjadi sumur kendaline iman atau kekuatan iman. Artinya apa? Sumur ini tidak jarang digunakan untuk air minum, namun seringkali dijadikan orang yang pada masa-masa itu jika terjadi suatu masalah lantas bersumpah gitu, misalnya ya, bersumpahan gitu. Misalkan contohnya begini, ada si A dan si B ini bertengkar, lantas untuk meyakinkan, jika memang aku tidak bersalah, ayo kita sumpahan di sumur Kendal. Jika aku tidak bersalah, maka aku selamat. Jika kamu yang bersalah, kamu yang celaka. Nah, itu. Jadi sumur Kendal itu hingga sampai saat ini jika dijadikan sumpahan itu masih ampuh dan tidak bisa dibuat sembrono. Lantas kemana? Kita kembali lagi ke cerita tadi tentang hilangnya kepala. Tiba-tiba kepala ini menyatu di raganya. Di mana? Tidak lain adalah di tepian hutan yang masih didekati pada orang-orang itu. Menyatu, kepala dan raga menyatu kembali, dan akhirnya tidak dimakamkan tidak jauh dari lokasi kejadian itu. Nyawijining rangka karo raga itu dijadikan akal bakal, cikal bakal, srungga. Jadi di situ sampai sekarang dinamakan Desa Srungga. Desa Srungga itu terletak di wilayah Tuwiri Kulon, Tuwiri Wetan, ya, Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak, Dusun Suruhan. Nah, di sini terletak ada makam Syekh Syafi'i, atau akhirnya
disebut Syekh Gentaru. Tempat itu sampai sekarang masih disakralkan, dikeramatkan, dan juga didatangi oleh para peziarah-peziarah pada malam Jumat Legi. Ini diadakan ngaji bersama. Lantas Goa Serunggo yang tadi tempat bersemayam itu sampai saat ini jika bulan Suro ini sering dijadikan tempat untuk mandi oleh orang-orang sekitar. Bahkan orang dari jauh pun ada yang datang. Mereka banyak yang mengalap berkah agar mendapatkan karomah tentang ilmu pancasona atau ilmu kekebalan gitu. Jadi tidak sedikit yang berdatang ke situ untuk mandi mengambil kemujaraban air tersebut. Saya yang bercerita ini juga berkali-kali mandi di situ pada bulan-bulan Suro. Namun tentang mukjizatnya, wallahu alam bisawab, karena segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Dan nyatanya sampai saat ini saya kalau tertusuk duri juga masih bisa, tidak kebal. Kalau kayak kebal kan disuntik ya terdas, no. Disuntik juga masih terdas gitu. Jadi saya hanya ngeleluri tata cara orang-orang terdahulu saja, ya setidaknya mengambil manfaat daripada air tersebut. Lantas untuk di sekitaran situ penduduk-penduduk itu masih mengagungkan setiap tahun diadakan sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Allahu Rabbi. Maka dari penjenengan yang mungkin pada saat ini melihat tayangan ini, jangan segan-segan untuk mencari tahu di mana Sumur Kendal, di mana Sendang Serunggo, di mana makam Syekh Gentaru. Jadi kisah tentang aulia yang teraniaya dengan tetap berpegang teguh pada jalan Islam, meskipun dia kandas dalam perjalanan karena ambisi seorang pemimpin yang bisa dikatakan tidak bijaksana atau salah terka karena fitnah, bisa. Namun terlepas daripada itu, Syekh Gentaru sampai saat ini masih melekat di hati masyarakat Tuban dan sekitarnya karena semasa hidupnya beliau banyak menolong orang. Bahkan tidak segan-segan untuk membantu orang tersebut sampai titik sukses. Demikian saudaraku, kurang lebihnya. Bila mana ada hal yang kurang berkenan sebagai manusia biasa, tentu banyak kalimat yang kurang berkenan. Sedangkan cerita yang saya dapat adalah selain cerita tutur, namun juga ada sedikit sejarah yang terkandung, tersimpan, dan diyakini bahwasanya cerita itu benar adanya. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.